Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asta Aimana Aulia, kader kesehatan remaja dari Kecamatan Pagedungan, akan mempraktikkan cara 1. Mengukur tinggi badan, 2. Menimbang berat badan, 3. Mengukur ketajaman penglihatan dengan kartu Snellen, 4. Mengukur ketajaman pendengaran, 5. Pertolongan pertama pada orang pingsan. Teman-teman, mari kita mulai dari yang pertama, yaitu mengukur tinggi badan. Alat yang digunakan adalah mikrotoa. Mikrotoa diletakkan pada dinding yang rata. Cara pengukuran. Yang pertama, pastikan orang yang diukur berdiri tegak pada permukaan lantai yang rata dan tanpa menggunakan alas kaki. Yang kedua, ujung tumit dirapatkan. Yang ketiga, pada saat mengukur posisi tumit, pantat, punggung, dan kepala bagian belakang menempel pada dinding. 4. Mikrotoa diturunkan hingga mencapai puncak kepala orang yang diukur. Yang kelima, lakukan pembacaan hasil dan catat hasilnya. 156 cm. Yang kedua, menimbang berat badan. Alat yang digunakan adalah timbangan injak atau digital. Letakkan alat pada permukaan lantai yang keras dan rata. Pastikan angka menunjukkan angka 0. 0. Cara pengukuran. Yang pertama, orang yang ditimbang berdiri tegak dan memakai pakaian seminimal mungkin, tidak membawa beban dan tanpa menggunakan alas kaki. Yang kedua, lakukan pembacaan hasil dan catat hasilnya. 35 kg. Yang ketiga, mengukur ketajaman penglihatan dengan kartu Snellen. Alat yang digunakan adalah kartu Snellen. Pastikan ruangan memiliki pencahayaan yang baik. Dan pastikan jarak antara pasien dan kartu Snellen 6 meter. Cara pengukuran. Yang pertama, pasien diminta untuk berada pada posisi yang sudah ditentukan. Yang kedua, minta pasien untuk menutup mata kanan. Yang ketiga, pemeriksa meminta pasien untuk menyebutkan huruf yang ditunjuk pemeriksa, mulai dari huruf yang terbesar hingga yang terkecil. Yang keempat, catat baris terakhir di mana pasien bisa menyebutkan lebih dari separuh huruf dengan benar. Baris ke-8. Yang kelima, ulangi tes untuk mata kanan. Yang keempat, mengukur ketajaman pendengaran. Alat yang digunakan adalah Garputala. Ada 2 tes yang sering digunakan, yaitu tes Rin dan tes Weber. Yang pertama yaitu tes Rin. Cara pengukuran. Yang pertama, pukulkan Garputala pada permukaan yang keras seperti siku tangan agar bergetar. Yang kedua, tempelkan Garputala yang bergetar pada telinga belakang pasien dan minta pasien memberitahu saat mereka tidak lagi mendengar suara. Yang ketiga, segera setelah pasien tidak mendengar suara, pindahkan Garputala ke depan telinga pasien tanpa menyentuh telinga dan tanyakan apakah pasien masih bisa mendengar suara. Masih. Yang keempat, catat hasilnya. Pendengaran normal. Yang kedua, tes Weber. Pertama, pukulkan Garputala pada permukaan yang keras. Yang kedua, tempelkan pada tengah dahi pasien. Dan tanyakan kepada pasien mana yang lebih jelas untuk mendengar, telinga kanan, telinga kiri, atau kedua telinga. Kedua telinga. Yang keempat, catat hasilnya. Pendengaran normal. Yang kelima, pertolongan pertama pada orang pingsan. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, pastikan kondisi lingkungan aman untuk diri sendiri dan juga pasien. Aman. Yang kedua, panggil nama pasien dengan cara menepuk bahu dan jika tidak ada respon, cek pernafasannya. Ata. Yang ketiga, baringkan pasien dengan posisi terlentang, kepala dimiringkan ke satu sisi dan longgarkan pakaian. Yang keempat,
Angkat kaki pasien lebih tinggi dari jantung. Yang kelima, hubungi petugas kesehatan dan jelaskan situasinya. Demikian unjuk kerja yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.